Assalamualaikum Bu Laila ada. Baiklah, Bu Laila ada. Saya dengar akan melaksanakan atau membuat RPP untuk diajarkan di kelas 1. Rencana Bu Laila, mata pelajaran Bu Laila? Pendidikan Pancasila. Menurut Bu Laila, kalau pendidikan Pancasila yang akan Ibu ajarkan, metode atau model yang paling bagus apa yang cocok Bu Laila? PBL. PBL, pembelajaran berbasis masalah, luar biasa sekali Bu Laila. Jadi kalau menurut Bu Laila, yang selama ini anak-anak yang di kelas 1 itu apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahan? Bisa Bu Laila sampaikan kelebihannya dulu, anak kelas 1 Bu Laila? Kelebihan yang saya temui terhadap peserta didik saya di kelas 1, anak-anaknya ceria, senang diatur. Kelemahannya yang pertama, belum banyak yang bisa membaca, menulis juga seperti itu. Terima kasih Bu Laila. Hari ini kita atau Bu Laila akan menyajikan pembelajaran di kelas 1. Saya sebagai supervisor akan mengamati nanti jalannya pembelajaran yang akan berlangsung di kelas 1. Jadi sedikit saya bertanya kepada Ibu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti apa Bu? Yang pertama, menemukan dan menghilangkan Ibu. aturan yang ada di lingkungan keluarga. Ibu. Yang kedua, mengurutkan aturan mulai dari bangun tidur sampai mau pergi sekolah. Yang ketiga, menceritakan aturan-aturan tersebut di depan teman-teman. Tiga Bu. Ya. Rencana Bu Laila, pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan nanti saat Ibu mengajar? Misalnya apakah pengembangan emosional anak, atau pengembangan tingkat aktif anak, atau pengembangan cara anak berbicara? Apa rencana Ibu yang akan Ibu kembangkan nanti? Atau yang akan Ibu tingkatkan dalam tujuan pembelajaran yang 3 ini? Apa yang belum ada selama ini sama anak? Apa rencana Ibu yang ditingkatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, berdasarkan tujuan yang saya buat, pembelajaran tersebut saya gambarkan dengan berdiferensiasi. Di sana anak-anak ada yang kelompoknya yang hobinya menulis. Saya tugaskan untuk mengurutkan dengan tulisan pekerjaannya. Berarti intinya Ibu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Bagus. Ya. Apalagi rencana Ibu yang akan dikembangkan? Kemudian anak-anak Ibu yang suka menggambar, nanti dia bisa mengurutkan. Berarti selanjutnya, berarti pengembangan kreativitas anak. Ya, kreativitas ya, anak. luar biasa Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, strategi yang dipersiapkan apa ini Bu? Dalam nanti Bu ajarkan kelas 1. Strategi dalam RPP Bu, strategi yang dipersiapkan. Apakah misalnya ada strategi khusus, atau strategi bermain peran, atau strategi berkelompok? Rencana Ibu apa yang akan dipersiapkan? Rencana saya Pak, berkelompok. Ya, strategi pembelajaran berkelompok. Ya. Ada lagi Bu? Bermain peran nanti belum bisa? Belum Pak. Berarti fokus Ibu kayak strategi pembelajaran kelompok. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, apakah anak-anak Ibu pagi ini sudah sarapan? Sudah. Adakah semangat belajar untuk hari ini? Ada. Nah, coba anak-anak Ibu rasakan dulu. Ada
Ulangi. Bangun pagi ku terus titik-titik, tidak lupa menggosok gigi. Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah A. Mandi, B. Sarapan, C. Berangkat ke sekolah. Nah, kerjakan sendiri-sendiri dulu. Ya. Olah. Nomor 2. Ya. Mati kembali ya. Sebelum kita simpulkan pelajaran hari ini, coba anak-anak ibu lihat aja ke belakang ke sudut mata kita, ke sudut pojok baca kita itu, nah, ke tempat kita itu. Kira-kira bagus nggak? Tidak ya? Yang bagusnya sebelah kanan, yang sebelah kiri berantakan, yang sebelah kanan teratur, yang sebelah kiri tidak teratur. Jadi anak-anak ibu suka yang teratur atau tidak teratur? Iya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kita harus memulai hidup kita dari kecil itu hidup yang teratur.
ada beberapa catatan yang saya dapat. Proses pembelajaran Bu Laila ada berjalan dengan baik, terlihat siswa aktif dan senang dalam pembelajaran yang disajikan. Pada pengamatan saya ada 4 yang saya amati Bu Laila. Yang pertama kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan akhir, dan teknik stop. Pada semuanya itu berjalan dengan luar biasa sesuai dengan perencanaan yang telah beberapa hari kita bicarakan. Namun ada tertinggal, mungkin itu bukan hal yang disengaja, itu biasa, tapi untuk selanjutnya Bu Laila harus memperhatikan hal ini. Yang pertama, pada menyanyikan lagu wajib tadi, itu seharusnya Bu Laila tampilkan di InFocus. Jadi anak nyanyi bersama. Jadi saya ingin refleksi dari Bu Laila dulu. Kenapa tadi tidak tampil di InFocus nyanyi lagu wajib nasional kalau nggak salah Pemuda Pancasila? Karena nyanyi tersebut kan sudah dapat sama anak-anak kita. Jadi saya rasa kan lebih baik mereka aslinya yang kita sebut. Menurut saya ya Pak ya. Ya luar biasa boleh. Selanjutnya pada kegiatan inti, tadi saya amati anggota kelompok terlalu banyak, sehingga kegiatan pembuatan proyek atau KPD, penyusunan KPD, ada siswa yang tidak dapat tugas dan banyaknya santai. Jadi bagaimana refleksi Bu Laila tentang hal ini, tentang pembagian kelompok? Menurut saya tadi bisa bagi 3 atau 4 kelompok, sedangkan yang terjadi adalah 2 kelompok. Tentu yang tahu guru kelasnya. Gimana menurut refleksi Bu Laila? Menurut saya kelompok pembelajaran tadi cuma 2. Kenapa 2? Minat-minatnya juga sedikit. Selain itu alasan saya menjadi 2 karena yang satu memang tugasnya kelompoknya menuliskan tulisan, yang satu lagi gambar. Berarti Bu Laila harus memakai banyak siswa dalam satu kelompok. Iya, memang Pak perannya tadi kurang, ada yang kurang peran, tapi pada observasi saya juga menuliskan nilai mereka masing-masing. Luar biasa juga. Lanjut, pada kegiatan akhir, soal sumatif sebaiknya ditampilkan di fokus. Tetapi saya tadi walaupun Bu Laila membacakan, tetapi alangkah baiknya soal sumatif itu ditampilkan di depan kelas walaupun dibacakan sehingga anak sedikit mengenal dulu. Jadi bagaimana menurut Bu Laila tanggapannya? Tanggapan saya Pak ya, walaupun kurang tepat, mengingat anak-anak kita juga belum bisa membaca karena baru 2 bulan ini. Makanya saya ambil aja inisiatif saya bacakan. Jadi menurut Bu Laila lebih baik dibacakan daripada dituliskan. Ya luar biasa. Tadi teknik stop luar biasa sekali dilakukan dengan baik. Saya pun memberikan apresiasi yang luar biasa sama Bu Laila. Itu saja. Bu Laila, kita sudah melakukan percakapan mulai dari coaching atau coach sampai dengan pra observasi. Setelah itu pasca observasi. Sekarang saya berharap Bu Laila bisa mengembangkan diri sesuai dengan keberhasilan Bu Laila di kelas 1 yang telah memberikan cara mengajar, strategi mengajar dan metode pelajaran yang luar biasa. Jadi saya ingin tahu apa untuk kedepannya program Bu Laila untuk mengembangkan diri Bu Laila di kelas 1 tersebut menjadi dari guru yang baik menjadi guru yang luar biasa baiknya. Apa rencana Bu Laila pengembangan diri Bu Laila yang pertama? Dengan adanya refleksi saya terhadap diri saya secara pembelajaran dan masih banyak kelemahan dan kekurangannya, untuk kedepannya saya lebih memfokuskan lagi menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran saya, belajar menurut ajarnya sampai ke penilaiannya, juga ice breaking-nya. Itu aja Pak. Luar biasa, berarti Bu Laila masih merasa belum puas ya dengan yang ditampilkan sama ini. Jadi Bu Laila tetaplah walaupun sudah baik tapi harus menjadi yang terbaik itu dari segi pembelajaran. Kalau segi apa lagi peserta didik Bu Laila, apa yang rasanya ingin kembangkan dari potensi-potensi anak kelas 1 yang ada? Apa rasanya untuk masa mendatang yang ingin sekali dikembangkan? Karena mereka kelas 1 Pak, saya ingin sekali mereka cepat pandai membaca, sehingga
mereka menghadapi pembelajaran itu tambah semangat, tambah mengerti dan tambah paham apa yang dipelajari. Oh, luar biasa Bu. Nah, sekarang kita masuk ke SDN 19 Purbalingga. Ibu adalah salah satu kandidat guru yang terbaik di sini karena Ibu sudah sertifikasi. Jadi apa andil Ibu di sana di SDN 19 Purbalingga ini untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan diri dan mengembangkan atas nama secara garis besarnya sekolah kita. Apa rencana Ibu yang akan Ibu kembangkan di sekolah kita ini untuk kebaikan kita bersama? Apakah Ibu punya rencana untuk membuat kebersihan gotong royong secara bersama, atau tanaman-tanaman di sekolah ini yang milik kita bersama, atau penampilan bakat anak-anak yang bisa ditampilkan pada acara tertentu? Apa rencana Ibu yang begitu dikembangkan secara luas di sekolah ini? Ya, untuk lebih dekatnya Pak, saya mau mengembangkan ini bukan di pembelajarannya Pak. Ini khusus ke di luar pembelajaran terhadap luka. Saya ingin sekali membuat pagar di taman saya, pagarnya dari aqua yang diwarna-warni catnya, sehingga tambah asri lah nampak lokasi itu Pak. Oh, luar biasa. Bella ingin mengembangkan atau memperbaiki pagar yang depan biar terlihat indah dan asri. Luar biasa. Selanjutnya yang terakhir saya tanyakan sekarang tentang diri Bu Laila sendiri. Bu Laila sudah S1, sudah ASN, sudah UPG. Tentunya kita tidak boleh merasa puas dengan kayak itu. Sudah menjadi baik, menjadi terbaik. Sekarang saya tanyakan, apa rencana Bu Laila ke depan memandiri tentang diri Bu Laila sendiri? Setelah mencapai berbagai keberhasilan, apa yang ingin ditingkatkan lagi? Apakah Ibu Laila punya rencana untuk ikut misalnya calon guru penggerak misalnya, atau ingin ikuti kuliah S2 misalnya, atau berbagai macam pelatihan? Apa yang rencananya untuk ke depan yang paling dekat untuk mengembangkan diri Bu Laila? Rencana saya ke depannya terhadap peningkatan kualitas diri saya sebagai guru. Kemungkinan ya Pak ya, kalau diberikan izin oleh Allah SWT, kemudian kalau ada pula kesempatan diberikan pemerintah, saya ingin sekali mengikuti guru penggerak. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau ada tawaran S2 Bu Laila dan ada tawaran guru penggerak, mana yang Bu Laila pilih kira-kira? Mengingat kemampuan saya, mungkin saya memilih dulu penggerak daripada S2. Terima kasih Bu Laila waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.